rahasia takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kamu menerima takdir Allah walaupun sambil tetap menangis, maka semakin Allah memberikan sesuatu yang tak pernah kamu bayangkan. Rahasia takdir adalah ketika kamu berhenti bertanya kenapa, sebab Allah tidak pernah mengajarkan rahasia takdirnya kepada mereka yang bertanya kenapa. Allah hanya mengajarkan rahasia takdirnya kepada mereka yang mau menerima dengan sepenuh keikhlasan hatinya. Pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala datang bukan ketika kamu mengeluh, bukan ketika kamu menolak takdirnya, bukan ketika kamu mempertanyakan kenapa, namun ketika kamu ikhlas ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seketika itu juga akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berjanji atas namanya sendiri bahwa jika kamu bersabar atas getirnya alur hidupmu, pada waktunya yang tepat Allah pasti melimpahkan manisnya kebahagiaan yang bahkan di luar persangkaanmu sendiri. Betapa indahnya kesedihan yang membuatmu terjatuh hingga terpuruk lara, lalu kamu bersujud menghibah pada Allah Subhanahu wa ta'ala di keheningan malammu, terlelap dalam damai bersama cahayanya. Jika boleh memilih, sebenarnya kamu tidak ingin berada pada posisimu saat ini, namun alur takdirnya tak memberimu pilihan lain kecuali untuk kamu menjalaninya meski dengan hati lelah dan terus berharap pada kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa penatnya batinmu, rasa-rasanya baru terasa bahagia sejenak, lalu sudah ambruk lagi dalam pedihnya luka hati. Baru terasa batinmu agak lega sebentar, lalu sudah terasa sesak lagi. Hidup seperti tak berpihak kepadamu. Kamu tersudut di kehampaan lara. Kenyataan paling pahitmu yaitu ketika kamu berusaha sekuat tenaga membantu orang lain, namun justru dibalas dengan keburukan dan bahkan pengkhianatan. Bahkan kamu tidak lagi tahu bagaimana cara membedakan apakah kamu sedang baik-baik saja atau malah sebaliknya. Rasa-rasanya sama saja, tidak terasa bedanya. Semua terasa hambar, mati rasa. Hanya tersisa seonggok kekosongan dan sesak yang menghimpit laramu. Tak mengapa, nikmati saja proses alur takdirmu itu, nanti juga terbiasa. Alasan mengapa kamu masih terlihat tenang meskipun dalam keadaan paling terpuruk dan bahkan dibenci manusia walaupun tanpa melakukan kesalahan adalah karena Allah mencintaimu, dan itu sebagai tanda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menuntunmu pada jalan keridhoannya. Masih ingat rasa pedih hatimu yang paling membuatmu jatuh terpuruk dalam derai air mata disenyap kesendirianmu, yaitu ketika kamu berusaha sekuat tenaga memastikan semua orang di sekitarmu baik-baik saja,
kecuali dirimu sendiri. Ketika satu persatu orang-orang mulai menjauhimu karena kekhilafan yang menimpa dirimu, kamu hanya bisa menatap punggung-punggung mereka dan berkata pada hatimu sendiri, bertahanlah. Namun sampai kapan? Sedangkan luka itu sudah keburu fatal dan kamu memburu kata maaf dari mereka. Padahal ada yang lebih menakjubkan dari sekedar kata maaf, yaitu meredam kemarahan dalam dirimu dan membasuh habis kesedihan yang ada. Tidak semua orang tahu bagaimana kuatnya kamu menjaga, merawat, dan menata isi hati, pikiran, dan perasaanmu untuk terlihat baik-baik saja. Jikapun kamu tersenyum, bukan karena kamu paling bahagia, namun karena rasa syukurmu kepada Allah yang tak berkesudahan. Jikapun kamu tersenyum, bukan karena kamu berlimpah harta, tapi karena hatimu merasa cukup atas segala karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikapun kamu tersenyum, bukan karena kamu bebas tanpa masalah-masalah, namun karena kamu selalu yakin bahwa ada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perencana terbaik dalam alur takdir kehidupanmu. Coba sama kita renungi. Hakikatnya hanya ada dua cerita dalam kehidupanmu. Yang pertama, dari mana kamu datang. Yang kedua, mau kemana kamu pulang. Dan lagi, datangmu ke dunia ini mau cari apa? Pulangmu mau bawa apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan bertanya seberapa banyak harta, pangkat, dan jabatanmu. Namun Allah akan marah jika kamu datang menghadapnya kelak hanya membawa bangkai-bangkai dunia tanpa membawa kemuliaan amal-amal akhirat. Coba renungi, hal-hal paling menyakitkan pun ketika dijalani dengan sabar tetap bisa membawa bahagia. Maka dekaplah rasa sabar itu, jadikan dia teman di kala apapun, meskipun saat gelap yang bahkan bayanganmu sendiri pun sudah pergi, kamu tetap punya teman dalam hatimu, yaitu rasa sabar.